gitu. Rupanya ada kesibukan lain. Oke, nanti kita bikin rekamannya, insya Allah. Ada rekodnya ya? Iya, oke, Mas Nur. Nanti kita share nanti apanya rekodnya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Mas Nur. Tuh, udah di-record hostnya langsung itu. Memang hostnya cepat tanggap, memang cocok jadi tim Wah, sip, TGC dia. jos. Ya, sip. Iya, tim gerak Ayo, cepat. mulai. Izin live. Oke, silakan Mas Nur. Ya. See you. Ih, kok ketawa aja lah ini. Ayo mulai. Tenang aku dengar suara lain. Semangat kali kan lah. Iya. Semangat lah. Cuma 2 yang berani menunjukkan wajah. Oh, ada 3. Tadi 2 aku tengok. Sekarang ada 3. Yang merasa PD-nya tinggi kali itu. Baru 3 orang yang berani. Jangan nih Bang, nanti pada kabur nih. Iya. Hostnya aja nggak berani nunjukkan mukanya. Hostnya nggak berani. Oke, ayo silakan kalau mau dimulai. Kita nyimak nih. Gelar tikar dulu, gelar tikar. Moderatornya di mana moderatornya? Makan sate, gue rasa. Oke, Habis-habis tidak semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman trader dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan dari Aceh, ada yang dari Papua juga, dari Jayapura. Sangat senang sekali malam ini kita bisa bergabung, ya, saling silaturahmi, saling sharing, ya, terutama dari grup kita sesuai dengan namanya adalah grup Prosperity, yang artinya juga grup ini kemakmuran, gitu ya. Oke, malam ini ada bahasan yang sangat sederhana, namun sangat penting dalam kita menjalani bisnis trading. Nah, saya sangat berterima kasih pada teman-teman telah menyempatkan waktunya mendengarkan, menyimak, bahkan bertanya, dan selalu connect sama kita melalui grup SOC_gratis di Telegram maupun by WhatsApp untuk mendapatkan arahan-arahan, bahkan nanti kita ada rencana meng-emailkan per hari atau per 2 hari itu tips-tips trading, materi-materi trading secara gratis. Gitu. Jadi keep connect aja by WhatsApp maupun by Telegram group SOC_gratis. Nah, itu akan kita berikan secara berkala dan sangat mengena pada terutama tips-tips psikologi trading, gitu ya. Nanti salah satunya adalah pada trading plan ini. Oke, sebelum kita langsung ke materi, mungkin ada sedikit tambahan dari tim Spectre Indonesia, yaitu Bapak Halik. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Halik. Oke, terima kasih kepada host kita hari ini, malam ini yang cukup berbahagia. Walaupun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, bahwa nama saya Khalid Pratama. Saya bagian daripada tim Spectre Global Indonesia. Di sini saya hanya ingin memberikan informasi, karena saya dengar di luar sana banyak yang menyatakan bahwa Spectre sepertinya selalu memberat sebelah atau mengendorse salah satu partner-partner di antara seluruh partner yang sudah tergabung di Spectre. Jadi saya ingin memberikan konfirmasi ataupun klarifikasi bahwa Spectre pada awalnya atau niatnya ketika dibangun adalah untuk ingin memberdayakan siapapun yang terlibat di dalamnya, baik itu tradernya, maupun afiliasinya, maupun exchangernya, maupun developer botnya, dan siapapun itu yang tergabung di dalam kesuksesan Spectre ini, diharapkan semuanya mendapatkan keuntungan dan juga profit yang sesuai dengan porsi dan proporsionalnya masing-masing. Jadi sekali lagi saya ingin mengklarifikasikan bahwa Spectre dan partnernya selalu sering mengadakan kegiatan-kegiatan rutin seperti ini yang sifatnya adalah ingin memberdayakan, ingin juga membantu, dan juga ingin
melihat atau berbagi kesuksesan tidak hanya dari sisi partnernya saja, tetapi juga dari trader-tradernya juga. Karena banyak di luar sana, khususnya para kompetitor Spectre itu menekankan kepada partnernya, sekali lagi menekankan kepada partnernya untuk mendapatkan komisi dari hasil kekalahan klien-kliennya. Jadi secara emosional ataupun secara hubungan yang baik itu tidak tercipta antara partner dengan tradersnya. Karena di satu sisi partner ingin mendapatkan komisi, namun berdasarkan kekalahan dari klien-kliennya. Itu sangat bertolak belakang. Jadi sekali lagi saya ingin mengkonfirmasikan, saya hadir di sini meminta waktu kepada Prosperity karena ini merupakan adalah salah satu acara Prosperity, yaitu yang merupakan salah satu partner Spectre yang kemarin juga tadi semalam itu juga berkolaborasi dengan Ibu Yaya, dan beberapa minggu yang lalu juga kita berkolaborasi dengan Bapak Dian, juga beberapa minggu yang lalu juga kita berkolaborasi dengan beberapa developer board, dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa niat Spectre adalah untuk memberdayakan teman-teman trader semuanya agar bisa mendapatkan kesuksesan di saat bersamaan para partnernya juga ikut kecipratan daripada kesuksesan tersebut. Jadi sekali lagi tidak ada Spectre mengendorse salah satu partner siapapun itu, tapi yang ada adalah kita merangkul semuanya untuk sama-sama mendapatkan kesuksesan. Mungkin itu saja yang saya ingin saya sampaikan. Saya tidak ingin mengambil waktu terlalu banyak karena saya tadi sudah berjanji kepada host untuk diberikan sedikit waktu 5-10 menit, mungkin lebih udah kalau dihitung daripada detiknya. Tapi nggak apa-apa, yang penting semuanya clear. Jadi kalau ada permasalahan, bisa nanti menghubungi langsung dari partner masing-masing ataupun bisa langsung ke saya. Itu nanti bisa kontak infonya didapatkan baik itu melalui partner masing-masing ataupun daripada live chat daripada website Spectre itu sendiri. Jadi semoga klarifikasi ini cukup memberikan ketenangan kepada semua orang bahwa Spectre di sini berlaku adil dan berusaha untuk sama-sama berjalan seiring untuk mencapai kesuksesan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya diberikan kepada saya. Saya kembalikan lagi momen ini kepada host untuk melanjutkan acara yang ingin disampaikan kepada para audiensnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Halik. Kita langsung aja ke pemateri dengan Mr. Majid yang akan membawakan mengenai materi yang sangat penting ini, bisnis forex, bisnis trading yang menggunakan trading plan. Silakan Mr. Majid. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bang Halik, terima kasih Bang Host, Mr. Son. Jadi perkenalkan saya Majid, saya posisi di Kalimantan Timur di waktu Indonesia Tengah, mungkin kebanyakan dari kawan-kawan di sini di waktu Indonesia Barat kali ya. Tapi Bang Ferdi di waktu Indonesia Timur juga hadir nih kali ini. Jadi pada kesempatan ini saya diberi waktu untuk menyampaikan masalah trading plan. Jadi saya mau coba share sedikit slide atau satu slide ya. Sudah nampak ya, ini apa namanya slide saya? Ya, sudah kelihatan. Ya? Sudah. Okay. Sudah kelihatan. Mantap. Saya hanya menyampaikan satu lembar ini saja untuk kita pahami sama-sama. Jadi kebetulan saya menggunakan bahasa yang umum saja, nggak usah yang repot-repot. Jadi kita akan melakukan trading santai dengan trading plan. Jadi sudah beberapa minggu ini, khususnya di Prosperity Group,
kita sudah mulai menerapkan yang namanya trading plan sheet. Jadi nanti walaupun sudah beberapa kali sudah di-show oleh kawan-kawan kita, oleh Bang Jos atau yang lain, nanti kita akan coba selalu ulang-ulang setiap harinya karena kita akan menggunakan selalu trading plan kita ini. Jadi yang pertama kali adalah kita hendaknya menggunakan dana yang aman ya. Jadi ini bukan uang panas, bukan uang pinjaman, apalagi uang listrik, uang PLN atau apa. Jadi pastikan dana yang kita pakai. Oh iya betul. Jadi kita pastikan dana kita itu betul-betul aman dari uang kita menyisihkan dari gaji kita atau apa. Nah, dalam hal ini kita punya pengalaman, jadi sebaiknya punya akun itu lebih dari satu ya. Jadi katakanlah akun ke-1 dan akun kedua. Jadi di mana akun ke-1 ini kita gunakan untuk jangka panjang. Akun jangka panjang ini kita hari-hari selalu menggunakan trading plan dengan kedisiplinan yang tinggi tiap sesinya di akun 1 ini. Karena di akun 1 ini kan kita cenderung untuk tidak meng-WD hasil trading kita hari-hari, tapi cenderung kita biarkan sesuai dengan pencapaian di trading plan. Nah, tetapi di akun yang kedua ini kita buat akun 1 lagi. Jadi ini akun untuk kebutuhan sehari-hari ya. Kita boleh trading tanpa menggunakan manajemen, tanpa menggunakan trading plan. Yang penting kita ada hasil tiap hari, tiap sesi, kita positif, ada kelebihan kita WD untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ini lebih cenderung untuk kita main asal positif itu. Kita trading asal positif, kita withdraw tiap hari itu. Nah, tetapi untuk kawan-kawan semua untuk menjalankan 2 akun itu memang sangat relatif ya. Ada orang yang mempunyai cukup waktu untuk bermain atau bertransaksi di 2 akun. Tetapi kalau kedua akun ini dianggap memerlukan waktu yang banyak, ya sudah 1 akun saja ditekuni, kita nggak apa-apa. Tapi dengan adanya 2 akun ini biasanya psikologi di akun ke-1 dengan akun yang kedua ini berbeda. Jadi kalau di akun 1 misalnya loss, kita coba pindah ke akun yang kedua, itu akan membedakan psikologi kita, bisa fresh kembali kalau kita loncat ke akun 1-nya. Jadi gonta-ganti gitu aja. Nah, kita sudah 10 plus 10, sudah mencoba 20 hari trading plan. Jadi ini poin yang kedua, maaf saya menggunakan bahasa yang sederhana aja. Jadi mulai sekarang itu hilangkan pikiran menjadi cepat profit atau cepat kaya dari trading. Itu harus kita hilangkan, walaupun ini sebenarnya adalah tujuan kita ya. Tapi untuk menjaga emosi dan disiplin kita, janganlah ini ada di dalam kita. Karena ini sangat-sangat, poin yang kedua ini sangat-sangat mempengaruhi dalam hal trading kita. Kalau kita ingin cepat-cepat profit, justru biasanya kita melampaui, bisa overtrade atau kurang hati-hati dalam bertrading, itu sangat mempengaruhi faktor psikologis kita. Nah, yang kedua adalah sabar menunggu konfirmasi. Kemarin kita sudah melakukan webinar di hari pertama trading kelas di Prosperity. Kebetulan Bang Jafna sudah memberikan teknik sederhana dengan menggunakan indikator Bollinger Band saja. Itu sudah mempunyai cukup potensi untuk profit. Jadi kita harus sabar menunggu konfirmasi ya. Jadi kalau ada candle-candle pembalikan itu kita harus kita tunggu. Nah, yang ketiga adalah goal atau tujuan yang jelas. Jadi di dalam trading plan itu kita sudah tetapkan dalam sesi-sesi, dalam setiap sesinya itu kita sudah mempunyai goal yang jelas. Jadi targetnya misalnya dalam satu sesi itu 1%
atau 2%. Kita sebaiknya mematuhi atau disiplin untuk trading plan itu. Nah, kemudian memberikan batasan loss dan membiarkan profit berjalan sesuai dengan trading plan yang terdapat dalam sesi-sesi yang habis ini kita tunjukkan. Nah, kemudian kita harus menggunakan metode yang berakurasi tinggi. Jadi cukup kalau kita fokus di teknik yang misalnya yang kemarin disampaikan oleh Bang Jafnat, teknik yang simpel, sederhana, tetapi punya potensi profit ya. Nah, dari pengalaman kawan-kawan dan saya sendiri itu pertahankan kedisiplinan seperti di D1. Ini kenapa saya ngomong seperti di D1. Jadi di awal-awal D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saya amati kawan-kawan berhasil ya dalam disiplin dalam trading, berhasil sampai kebanyakan di hari ke-7. Kenapa di hari 7 ke-8 banyak yang tiba-tiba ini mengalami loss? Itu rata-rata setelah diamati semuanya mempunyai alasan yang sama. Jadi terlalu terlalu overtrade, terlalu tergesa-gesa ingin cepat profit, atau melihat kawan-kawan di trading sheet-nya lebih berhasil dari saya, sehingga saya cenderung mempunyai emosi atau panas, saya pengen profit yang lebih tinggi lagi. Nah, itu justru hal-hal demikian itu biasanya yang bisa merontokkan kedisiplinan kita sehingga trading jadi loss. Habis ini kita coba tampilkan trading plan dari kawan-kawan yang sudah mengisi ya. Nah, hasil semua dari ini, dari kegiatan-kegiatan ini, kita itu ingin mencapai ke trading for living ya. Jadi saat ini kan kita trading di nominal balance yang kecil-kecil. Sebenarnya kita kalau udah mengarah ke trading for living itu, ya kita minimal harus balance-nya harus 500. Kalau misalnya setiap hari mau punya target profit misalnya $50 atau 100 atau apa, kita sudah harus mencapai balance yang tinggi. Nah, untuk mencapai trading for living ini, kita harus goal dalam belajar ataupun memenuhi trading plan itu harus lulus selama 20 hari atau syukur-syukur selama 1 bulan kita lulus, maka nanti mengarah ke trading for living ini akan tercapai ya, gitu ya. Nah, saya hanya menyampaikan sheet 1 ini. Nah, sekarang kita coba menuju ke ini. Maaf, kawan-kawan yang hadir di sini semua sudah pada tahu tentang ini ya, trading plan sheet yang sudah diterapkan di Prosperity ini. Semuanya sudah tahu dengan hal ini ya? Belum. Banyak yang baru. Iya, banyak yang baru. Oh, iya, oke. Kita coba akan bahas trading plan kita ini. Jadi di sini di grup kita, Prosperity Group, sudah ada nama-nama para trader. Jadi mulai ini urut berdasarkan abjad, Bang Adi, Agung, Asep, Arif, atau saya ambil contoh saya sendiri deh. Nah, kita mempunyai trading plan sheet seperti ini ya, kawan-kawan semuanya. Nanti bagi yang belum tahu akan hal ini atau menginginkan sheet ini, nanti coba bisa menghubungi saya atau menghubungi host untuk di-sharekan file ini. File ini berupa ada di Google Drive, jadi kita harus menggunakan email Gmail ya, agar file ini nanti bisa saya sharingkan ke siapa yang menginginkan. Jadi di file ini semua orang bebas atau bisa mengupdate dari sheet-sheet ini ya. Misalkan ini di sheet saya, Majid. Nah, ini adalah kamar saya, trading plan saya. Jadi di Prosperity Group itu
kita akan mencoba menggunakan trading plan. Jadi misalnya seperti ini ya, saya kasih gambaran trading plan untuk modal 50. Boleh juga 10 atau 25. Jadi kita tinggal mengetikkan di sini, biar mudah saya coba 50 deh. Sorry. 25. Misalnya kita trading plan dengan modal 25. Nah, di sini rumus-rumus sudah otomatis akan berubah ya. Kalau kita dengan modal 25, maka balance awal kita 25. Kemudian di bulan ke-1 itu kita targetkan per sesi itu 2%. 2%. Ini sesi 1, sesi 2, 3, 4, 5. Dari satu hari ini kita bagi menjadi 5 sesi, jadi 5 kali waktu trading ya. Jadi sesi atau bulan ke-1 itu kita tentukan 2%. Nah, atau dalam satu hari itu menjadi 10%. Nah, kalau kita ambil contoh 25, itu untuk satu sesi itu kita hanya perlu 0,5 profitnya ya. Jadi sesi 2 juga sama 0,5, sehingga dalam satu hari itu kita harus profit target kita adalah 2,5 atau 10%. Jadi total balance kita adalah 25 ditambah 2,5 berarti balance-nya 27,5 itu di hari pertama. Nah, ini adalah trading plan-nya. Jadi di hari kedua, di day kedua, tentunya balance yang sebelumnya kita taruh di awal. Nah, besoknya atau hari kedua, di sesi 1 itu kita di trading plan itu harus mencapai 0,5 atau 2% ini ya, di bulan pertama. Nah, jadi perhitungannya seperti ini. Target profitnya 10%. Nah, ini increment balance awalnya adalah balance akhir dari kemarin. Nah, ini rumus ini akan berlanjut sampai di bulan ke-1 atau di hari ke-30. Nah, jadi di hari ke-30 itu target kita adalah mencapai angka ini, 436 dolar, US dollar atau ini. Berarti ini sudah sekitar berapa persen ya dari 25 ya? Oke. Terus di bulan kedua kita tentukan persesinya turun 1%. Kenapa kok kita turunkan? Karena modal kita sudah semakin bertambah, jadi cukup 1% saja. Atau dalam satu hari itu menjadi 5%. Gitu ya. 5%. Jadi di hari ke-31 karena modal kita sudah lumayan agak banyak, tetapi target profit per sesinya kita turunkan menjadi 1% saja. Jadi turun ya, kalau kemarin sebelumnya target satu sesi itu 7,9, hari ini tanggal 31 kita turunkan 1% aja biar tensi trading kita biar turun ya, jadi lebih tenang lagi, lebih rileks. Nah, ini berarti totalnya 5%. Nah, ini akan berjalan sampai bulan kedua atau di hari ke-60. Di hari ke-60 itu menjadi 1.885 dolar atau 5%. Nah, kemudian di bulan ketiga itu sesinya kita turunkan 0,5. Jadi modalnya semakin bertambah, tetapi target profit per sesinya kita turunkan 0,5 saja, 0,5%. Jadi kalau kita amati di D61, ini target harian atau per sesi kita turunkan. Jadi sementara modal trading kita sudah bertambah banyak, di sini kita turunkan. Jadi dalam satu hari itu hanya 3%. 3%. Nah, ini terus sampai hari ke-90. Nah,
hari ke-90 sudah mencapai sekian. Nah, atau kalau di summary di atas, trading plan modal 25 menjadi 3.900 ini, atau kalau dipersenkan menjadi 15.000 sekian persen dalam 90 hari dari $25, kalau dirupiahkan menjadi 59 juta sekian ini ya. Nah, kawan-kawan semua, untuk mencapai sesuai trading plan ini kita bisa simpulkan ini ya. Gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Jadi tergantung dari latihan kita. Kita untuk menerapkan ini ternyata perlu latihan. Jadi saya ini 1 sampai D sekian, itu kebetulan lulus. Nah, sebelum tanggal ini saya juga sudah latihan dengan kawan-kawan yang lain, 10 hari itu goal, jadi lulus. Jadi seperti ini ya, ini saya sesuaikan karena saya modalnya 50. Di sini saya sesuaikan 50. Nah, anggap dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kemarin itu kita latihan ya. Nah, seperti ini. Saya modal 50, harusnya dalam satu sesi itu cukup $1, tetapi saya bisa mencapai 1,75. Sesi 2 saya bisa mencapai 3,5. Sesi dan seterusnya total profit $6 atau ternyata pencapaiannya 12,3%. Harusnya 10 ya. Jadi di sini adalah trading plan, di sini adalah aktualnya. Demikian juga di hari kedua. Harusnya saya mengacu di sini, saya harusnya mendapatkan satu sesi itu 1,1, tetapi saya dapatkan 2,3. Nah, intinya sering-sering kita melampaui target ya, 12-13. Tapi jangan lupa di D ketiga kita harus jujur. Jadi kalaupun ada positif, ada negatif, ada loss atau loss, kita catat. Walaupun loss kita catat, kalau perlu dikasih kolom ya, dikasih komen ya. Komen kenapa saya loss di sini, kasih aja komen sebagai agenda atau catatan kita. Oh, yang membuat saya loss di sini adalah mungkin koneksi jaringan internetnya agak lambat sehingga pergerakan candle menjadi lompat-lompat sehingga mengakibatkan saya loss. Bisa dikasih komen di sini. Atau yang membuat loss saya di sini adalah terlalu ambisi untuk saya segera profit gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, ini positif, negatif, positif, negatif. Jadi seperti itu aja, hari-hari nggak apa-apa. Kalau ternyata dalam pencapaian itu kita mengalami loss, kita tulis aja apa adanya. Karena dengan pengisian ini kita lebih cenderung terkendali ya, terkontrol emosi kita untuk tidak terlalu banyak trade ya, namanya over trade, yang mengakibatkan kita loss sampai seperti ini. Nah, mohon maaf, pengalaman dari kawan-kawan di sini, dari Pak Adi, Asep atau apa. Nah, dalam latihan ini saya summary, banyak yang mengalami akhirnya negatif ya. Ini summary ya. Jadi Pak Adi, Pak Asep, Arif Bambang, nah dari modal sekian, modal plus profit sampai dengan tanggal 11 ini. Nah, ini seperti ini, Bang Adi ternyata masih ada positifnya. Jadi masih profit 12,8% dari modal ini. Sama seperti ini misalnya Bang Asep awalnya modalnya 20 sampai hari ini terakhir misalnya sekian gitu ya. Atau ini saya ambil contoh seperti ini. Nah, di tengah jalan bisa jadi di top up lagi atau misalnya habis terus kita depo lagi nggak apa-apa. Tetapi nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Banyak kawan-kawan yang di hari ke-7 atau hari ke-8 ini tiba-tiba posisinya minus atau bahkan ada yang habis.
Ini mohon maaf saya buka-bukaan siapa saja yang minus di hasil akhirnya, nggak perlu malu. Jadi kalau kita minus, kita evaluasi sama-sama kenapa kok minus sampai hari ke-11 atau bahkan habis. Nah, itu kita sama-sama kita evaluasi. Jadi sebenarnya nanti di Prosperity akan mengadakan suatu semacam kompetisi. Jadi siapa yang bisa goal di hari ke-10 atau siapa yang bisa goal sampai hari ke-30 1 bulan maka akan dapat reward. Nanti lebih lanjut mungkin bisa dibahas oleh Bang Son untuk dijelaskan. Jadi kita akan kasih reward siapa-siapa yang bisa goal di hari ke sampai 30 atau posisi tidak negatif, jadi seperti itu. Nah, ini kita nggak apa-apa buka punyanya teman-teman, tapi mohon diingat ya, kalau kita melihat-lihat catatan orang lain, saya ambil contoh, siapa aja deh. Ini banyak yang restart dari awal lagi ya. Ketika kita melihat pencapaian orang lain, loh orang lain kok bisa lebih tinggi ya, saya kok hanya nggak sampai 10%, itu sudah berat sekali rasanya. Itu jangan dipaksakan ya. Kita simulasikan deh. Ini simulasi ya. Nanti pada saat praktek, ini kita samakan modal 25. Ini saya bisa mencapai 0,9. 0,5 atau apa. Atau tiba-tiba minus 1. Ini kita ukur kemampuan kita. Kalau dirasa dalam 1 hari modal sekian, pencapaian menuju nah ini mampu kita hanya 5,6 dalam 1 hari ini ya, 5,6%. Sudah terasa sangat berat sekali untuk menambah balance. Itu kita nggak boleh memaksakan diri untuk menutup itu ya, dipas-paskan. Oke, saya akan kejar agar 10%. Kalau ini sudah kita merasa capek atau apa, kita berhenti saja. Nggak perlu diteruskan trading kita. Jadi, kalaupun besoknya ternyata bagus trading kita, nah seperti ini, sampai ini kondisi psikologis kita sangat bagus, nggak apa-apa, kita tercapai melampaui target, artinya kan bisa menutupi yang sebelumnya atau sebaliknya, misalnya nanti terjadi minus. Nah, kemarin yang terjadi di kawan-kawan semua di sini pengalaman di hari ke-8 tiba-tiba banyak yang mengalami minus besar atau bahkan sampai habis. Nah, inilah dalam slide saya yang pertama tadi, pertahankan kedisiplinan seperti di D ke-1. Kenapa tiba-tiba psikologi seseorang itu rontok lagi di sini? Artinya mengalami tidak disiplin. Jadi melihat yang lainnya tingkat keberhasilannya tinggi, persentasenya tinggi, tiba-tiba jadi panas sehingga mengakibatkan minus. Nah, psikologi di hari-hari pertama, kedua yang fresh itu kita timbulkan hari ini. Jadi itu kita nggak perlu terlalu mencapai profit yang tinggi, jadi kita pertahankan emosi kita agar kita bisa selalu goal dan terus sampai di hari ke-30, ke-60, atau bahkan lulus sampai di hari terakhir gitu ya. Dari sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan ya sebelum ini ya.
Saya nanya dong. Iya. Ya, itu kan 0,5. Berarti kan kalau nggak salah untuk buka mikro itu, mikro apa mini itu ada bayar itunya kan, ada biayanya ya? Iya. Sudah pernah mengaktifkan ini belum ya, Trader B ya? Belum pernah sih saya. Ada fasilitas kita untuk bisa melakukan micro trading minimal 0,5 bisa. Ya, benar. Masih penuh kah, Pak? Belum tuh. Kalau Nah, di sini di fasilitas Traders B ini kita bisa ini ya setting micro trading. Jadi kita bisa minimal menggunakan 0,5 US dollar ya. Tinggal di on kan. Cuman kita ada biaya 0,19 per hari. Jadi begitu kita on kan ini saldo kita akan berkurang 0,5 gitu ya. 19. 0,19 dolar per hari. Iya. Jadi setelah ini di on kan kita simpan ya. Iya. Jadi seperti itu. Maka kita bisa menggunakan itu ya. Stake kecil, stake 0,5. Stake 0,5. Ya, begitu Pak. Ada yang lain yang mau ditanyakan mengenai trading plan? saya mau tanya, Ya. itu maksudnya sesi 1, sesi 2 itu, satu sesi itu per waktu atau memang ada waktunya gitu? Oh iya, baik Pak Gunawan ya. Jadi sesi 1 ini sebenarnya kita punya waktu pagi hari itu kita tentukan sendiri ya. Mungkin pagi hari bangun tidur atau setelah sholat subuh atau sebelum kita berangkat ke kerja bagi yang kerja di kantor atau apa. Jadi kita tentukan aja sesi 1 itu pagi. Nanti sesi kedua misalnya siang setelah makan siang atau jam 10 pagi dirasa kita mempunyai waktu atau bisa menyediakan sesi 2. Demikian sesi yang ketiga misalnya agak sore setelah sholat asar atau apa. Nah, sesi 4 ini mungkin setelah sholat maghrib atau ya baru sesi 5 ini malam sebelum tidur atau apa. Atau cukup 1 atau 2 sesi saja pagi sama siang tergantung kita bisanya kapan, sempatnya kapan. Misalnya 2 sesi ini udah cukup 10%, 2 sesi ini cukup 10% ya sudah. Oh, gitu. Jadi artinya kita misalnya dalam satu sesi mau main 5 kali, 2 kali itu terserah kita kan ya? Boleh ya begitu. Yang penting gini ya, dalam satu sesi itu kalau bisa kita jangan overtrade ya. Misalnya satu sesi itu kita batasi ya paling banyak ya 3 kali open posisi atau 5 kali open posisi atau tergantung. Kalau dalam satu sesi sekali langsung profit ya sudah tutup aja ini notebooknya. Nah, iya betul. Begitu ya. Iya. Kalau saya membatasi sesi itu kalau sampai loss 3 kali saya berhenti. Oh gitu. Ya, kalau sudah
tercapai target, kan di sebelah kiri ada targetnya tuh, 0,5 misalnya. Saya pakai stake 1, ternyata profit, kan sudah lebih dari target. Udah, kita berhenti. Jadi, trading plan ini, iya. Dapat 0,9 ya. Jadi ya. Iya, 0,9 kan sudah lebih target tuh. Udah, kita berhenti. Jika Atau penuh, kalau sudah loss 3 kali, berarti sesi 1 dianggap minus misalnya, sudah berhenti lagi. Nah, jadi ini sebetulnya mengajarkan kita untuk menjaga emosional kita. Jangan kita rakus, jangan kita akhirnya nanti bangkrut yang menghentikan kita trading. Nah, itulah sebetulnya tujuan daripada trading plan ini. Kira-kira menurut pendapat saya seperti itu. Seperti ini cukup 3 sesi aja udah 10 lebih ya, 10%. Cukup, ini nggak perlu trading lagi. Udah. Kita gunakan waktu untuk yang lain. Iya. Bagi kawan-kawan nanti yang menginginkan trading sheet ini bisa menghubungi saya atau host. Nanti tinggal serahkan emailnya apa, saya buatkan sheet-nya. Tetapi mulai besok, kawan-kawan coba yang saldonya masih ada atau akan depo baru, kita akan refresh semua mulai besok ya. Jadi kita di D1 semuanya. Jadi besok akan direset semua. Akan direset menjadi di hari pertama sehingga kita secara serentak akan mengevaluasi dari hari pertama. Dari hari pertama kita evaluasi mulai besok. Jadi misalnya Bang Yani hari ini hadir. Halo? Mas Muhammad Yani hadir ya? Nah, misalnya saat ini 52, mulai besok kita samakan 52 hasil akhir ini di sesi pertama ini. Sehingga akan kita evaluasi hari demi hari sampai 10 hari. Nah, kalau perlu nanti kalau trading kawan-kawan semua bagus, Prosperity akan memberikan support reward untuk tambahan agar kita semakin semangat ya. No. HP Dedek mana? Cari dulu. HP-nya mana? Jadi, reward itu bukan kepada yang persentasenya tinggi ya, tetapi yang bisa menjaga emosional tradingnya. Jadi kita melihat lebih pada kesananya, bukan siapa yang paling banyak profitnya, tetapi yang emosionalnya lebih stabil. Kan begitu kan, Bang Majid? Iya, betul. Seperti itu. Kawan-kawan, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi dengan trading plan ini, kita akan lanjutkan, kita kembalikan ke host. Ada yang ditanyakan lagi atau sudah paham semua tentang hal ini ya? Yang jelas besok akan ini kita sampaikan ini. Bang Son, bisa dilanjutkan materi trading plan cukup sampai di sini dari saya. Oke, terima kasih Mr. Majid. Oke, kita lanjutkan kepada Mr. Josh. Mr. Josh? Go ahead. Oke, Mr. Josh. Monggo, kita kasih waktu kita untuk sharing mengenai trading plan dan Prosperity Group, Mr. Josh. Oke. Terima kasih, Mr. Son. Salam kenal, selamat malam teman-teman semua yang baru bergabung. Saya juga baru bergabung hari ini, pada saat ini. Untuk trading plan sebetulnya hampir setiap malam, termasuk tadi malam kemarin kita juga membahas kenapa itu trading plan, apa itu trading plan. Nah sebetulnya ini mungkin para founder yang ada di Prosperity Group ini mencanangkan adanya
pelatihan trading plan itu kenapa. Nah sebetulnya trading plan ini khusus yang baru-baru, kalau yang udah sering dengar saya bicara mungkin udah bosan tadi, tapi untuk yang baru-baru saya informasikan lagi deh kali ini apa pentingnya trading plan. Jadi begini. Nggak ada suaranya. Halo, bisa dengar saya? Halo. Bisa. Ya? Mr. Josh. Oke. Sebetulnya begini. Hampir di semua pelatihan trading, baik itu forex maupun itu option maupun itu dengan menggunakan semua platform mulai binary, binomo, limtrade, anything you say, itu semua akan menjadi sia-sia ujungnya kalau tidak ketemu dengan apa yang namanya trading plan. Kenapa? Pertama, saya tidak begitu percaya apa betul dari 100% para trader yang berhasil itu hanya 10%. 90% itu adalah penggembira, cheerleaders. Nah, ini mesti dipahami. Ya, mesti dipahami, terutama dengan yang baru-baru. Mungkin juga yang lama-lama juga. Kenapa? Berulang-ulang kali saya katakan bahwa ada satu grup di Prosperity inilah yang saya tahu. Salah satu, mungkin bukan salah satu, salah dua atau salah tiga dari member itu yang udah menghabiskan uangnya. Puluhan juta, bahkan ratusan juta. Mulai dari pelatihan yang pertama, ke pelatihan berikutnya, akhirnya dia trading hari-harinya dipenuhi dengan pelatihan 1 ke pelatihan 2, pelatihan 3, dan seterusnya. Jadi pelatihan ini dia ikut, dapat trik baru, dia coba, gagal. Putus asa, nggak cocok nih dengan pelatihan ini. Udah, selesai. Pindah lagi ke pelatihan berikutnya, ada lagi, dikejar lagi. Akhirnya sampai ada yang bilang ke saya kalau saya kumpulkan uang-uang untuk pelatihan ini, saya udah bisa beli mobil Pajero terbaru tahun 2020. Bisa bayangkan. Jadi kalau Anda yang misalnya hanya menghabiskan 1 juta, 2 juta, 3 juta untuk trading, belum apa-apa dibandingkan teman yang ada di grup itu. Ya. Intinya apa? Setelah dipertemukan nama si trader ini, ketemu dengan nama trading plan yang sudah selembar kertas yang ditayangkan oleh Bang Majid tadi, baru di situ dia takluk dengan apa. Jadi selama ini ilmu tradingnya itu hanya takluk kepada satu hal yang namanya itu trading plan, tidak ada yang lain. Silakan mau berguru kemanapun sampai ke ujung negeri, kalau tradingnya tidak menggunakan planning, that's nothing. That's nothing. Totally nothing. Percaya dan yakinlah sama saya, Anda akan hanya melihat 2 kategori orang kaya. Ya, ikut pelatihan 1 ke pelatihan 2 itu, kalau tidak dengan trading plan ini, hanya 2 yang bisa Anda nikmati. 1, Anda menikmati ilmunya. Yang kedua, Anda menikmati orang yang ngadain pelatihan. Kekayaan orang yang mengadakan pelatihan, ya yang mengadakan makin kaya. Ilmu Anda nggak Anda coba. Kenapa? Tidak ada yang memperlihatkan atau memberikan ilmu yang tentang trading plan. Nah, ini baru saya ketemukan tuh di sini. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena ada beberapa orang yang datang, akhirnya dia bilang, percuma saya belajar jauh-jauh, sampai ke ujung negeri, keluar negeri untuk trading saja, tapi saya hanya tunduk dengan yang namanya trading plan. Jadi, kalau misalnya orang bayar ratusan juta, baru dia takluk dengan trading plan yang tadi yang udah dipresentasikan oleh Bang Majid tadi. Nah, sadarlah kita bahwasanya harga dari selembar kertas yang ditayangkan oleh Bang Majid tadi itu memang ratusan juta. Dan Anda dapatnya free. Free, totally free. Berapa banyak trader-trader yang udah jago-jago takluk sama trading plan. Itu yang gagal-gagal bukannya udah trading 1 hari, 2 hari, 3 tahun, 4 tahun. Ada suara. Ada yang 10 tahun lebih trading. Begitu dia mengikuti yang namanya trading plan, gagal total. Gagal. Hari ke-5 dia bisa gagah-gagahan mengisi, hari ke-6 terlempar dari arena. Kenapa? Nah, kenapanya ini yang penting saya kasih tahu. Saya ingin berbaginya di sini. Semenjak adanya platform namanya Spectre ini, paradigma trading platform semua yang udah kita
pelajari atau kita lihat itu nothing, tidak ada apa-apanya setelah ketemu Spectre. Kenapa? Ternyata dari Spectre lah kita tahu bahwasannya platform-platform lain mengambil keuntungan membayar kita dari kekalahan atau loss trader-trader lain. Itu yang dibayarkan uangnya kita. Begitu ketemu ini, apa namanya, Spectre, berubah. Uang yang dibayarkan WD, yang dibayarkan kepada kita semua yang trading ini, itu dari keuntungan, dari stake keuntungan kita itu. Setiap kita stake 1 kali dibayar, dari volume itu yang dibayarkan kita. Jadi keuntungan kita lah yang dibayar oleh Spectre, bukan kekalahan orang lain. Nah, makanya ada beberapa trader yang berpengalaman, dia berkumpul, membuat sebuah namanya wadah, memberikan pelatihan itu gratis. Gratis. Semua ilmu yang dia dapat dari A, B, C, D dikumpulkan, dibedah di situ. Sama-sama. Supaya apa? Betul-betul ingin memakmurkan trader-trader pemula maupun yang sudah bertahun-tahun, dimakmurkan dengan apa? Dengan trading yang benar. Saya lihat trading plan itu mengajarkan kita untuk belajar, untuk berbisnis sebagai investasi. Jadi kita ini investasi ini sebetulnya. Trading plan itu berbisnis melalui trading, tapi itu investasi. Itu investasi, bukan untuk yang lain. Nah, itu gunanya trading plan. Jadi bukan membatasi kita, tapi trading yang benar. Ya, trading yang benar. Kenapa itu trading plan itu ada? Ternyata kalau baca, jadi kalau trader-trader berpengalaman tuh baca deh pengalaman trader-trader yang udah berpengalaman puluhan tahun, mulai George Soros sampai ke bawah. Itu istilahnya kalau yang trader murni sejati, dia tahu bahwa itu namanya Big Daddy namanya. Big Daddy itu, istilah Big Daddy trades once, even just twice a day. Jadi seorang trader sejati itu, dia hanya buka paling banyak dalam sehari. Meanwhile, the others open 100 position for nothing. Sementara trader-trader recehan yang lain, klik-kluk trading banyak sekali, buka posisi 9, 10, 20 sehari, tapi for nothing. Nggak ada gunanya. Nah, jadi belajar dari itu, ternyata kuncinya apa? Kuncinya semua di trading plan. Ada lain. Trading plan lah kunci semuanya. Jadi puncak semua ilmu trading hanya trading plan. Saya bisa bilang itu kenapa? Ya udah ada banyak buktinya. Tanya sama Mr. Son, temennya Mr. Son. Setiap trading 1 hari itu ngabisin profitnya ratusan juta. Itu bukan bohong, benar. Tanya sama Mr. Son, saksinya ada. 100 juta, 150 juta, 120 juta sehari. Tapi di ujungnya gagalnya berapa? 2 miliar. Itu bukan bohong. Trader-trader besar itu begitu. Kenapa? Ada rules yang dia langgar. Jadi, kalau saya pribadi cuma mengingatkan kembali bahwa trading itu harus terukur. Kekahalannya pun terukur. Profitnya pun terukur. Kalau misalnya katakan kita misalkan posisi 2 kali, wah udah cukup. Kalau memang udah targetnya cukup, sudah stop. Di situ trading plan sesi ke-1 ke sesi kedua. Katakan sesi kedua Anda cukup. Targetnya misalnya katakan 2% atau 3%. That's fine. Tinggalkan. Anggap yang lain itu kalau walaupun setelah itu, wah ini momennya masih bagus nih. Anggap kasih sedekah buat yang lain, momen yang lain tuh. Jangan enggak, yang bagian Anda ambil bagian Anda cukup. Nggak usah diteruskan. Kenapa saya bilang begitu? 80-90% kita ini, termasuk saya mengingatkan diri saya deh, kita terbuai dengan YouTube, media-media yang memperlihatkan profitnya. Katakan kalau dia spekter hijau-hijau royo, dia lihatkan, tapi tidak memperlihatkan maksudnya. Kalau bagi saya itu nggak mendidik. Yang mendidik itu adalah terukur, terkurikulum, terukur. Itu namanya baru trader. Bisa. Jadi yang diajarkan di sini trading untuk investasi. Kalau trading untuk cara barbarian, silakan jangan gunakan account yang ada trading plan-nya. Buka account lain atas nama siapa, silakan mau metode barbarian aja dilanjutkan di sana. Tapi jangan digunakan pada trading plan. Selesai.
Nah, tadi seperti dilihat, hanya modal $25, hari ke-30 udah bisa mengumpulkan $450. Coba hitung presentasinya. Berapa? Modal $50 itu hanya paling 400.000, sekarang juga nggak sampai. Bisnis pulsa aja modal 750.000. Itu pun masih mengumpulkan recehan 100 perak, 50 perak per transaksi. Dan ini ketahuan, jelas, terukur. Nah, maksud saya, yuk mari kita berubah paradigma trading kita sesuai dengan terencana. Kalau nggak ada plan, apapun di hidup ini nggak ada planningnya, selesai sudah. Nggak usah dilanjutkan tradingnya, nggak usah. Maksudnya jangan, kan banyak yang ini apa namanya, hanya nanti yang apa tuh 10% saja benar, yang 90% itu trader cheerleaders. Cheerleaders ini kan penggembira. Yuk, di sana ada pelatihan, kerja lagi sana pelatihan. Oh, di situ ada lagi di Facebook, di situ ada pelatihannya, enak begini. Akhirnya yang buat dia sendiri apa gitu. Jadi silakan ikuti metode segala macam yang ilmu yang sudah didapatkan dari mana-mana, silakan, dan bertradinglah dengan pola yang terukur. Nah, itu gunanya trading plan. Trading plan. Kenapa? Itu tadi contohnya hanya $25, ya kan? Cuma setengah. Satu sesi cuma ngambil 50 sen. Tapi kalau dia terbiasa dengan pola itu, ya, terbiasa dengan pola itu, maka kalau dia bisa dengan 50 sen, kalau dia sudah terbiasa, maka dia tidak akan ragu. Nanti satu sesi itu dia sekali klik itu $500. Nggak bakal ragu dia. Kenapa? Dia udah terlatih, udah terdidik. Nah, itu gunanya. Saya sih salut aja dengan para founder Prosperity ini mengajukan. Saya udah lihat beberapa kali, Prosperity selalu memberikan pencerahan, paradigma-paradigma baru seiring dengan lahirnya Spectre. Nah, itu yakin dan percayalah bahwa ini platform yang mendidik orang untuk tetap berinvestasi, ya, berinvestasi. Yang akan berhasil itu orang menginvestasikan uang dan ilmunya dari saat sekarang ini. Nah, salah satu platform Spectre itu mendidik untuk itu. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam pemegang saham di Spectre itu adalah para pialang-pialang, para bisnis-bisnis yang memang dasar filosofinya dia berbisnis itu adalah seorang bisnismen murni gitu, investasi, dia tuh menginvestasikan. Nah, sekarang dengan ada platform Spectre ini, dia menginvestasikan filosofinya sebetulnya yang dia investasikan. Ini loh filosofi trading. Nah, sekarang filosofi tradingnya apa? Nah, ini salah satu filosofi ini trading plan. Termasuk kalau kita memberikan, kenapa ada satu sisi, ada salah satu misalnya komunitas yang memberikan pelatihan gratis. Karena filosofinya jelas. Dan kenapa ada lagi yang lain memberikan pelatihan berbayar? Karena filosofinya yang berbayar, begitu. Nah, sekarang semua trader-trader pemula ini, yuk mari sama-sama kita jadikan Spectre ini adalah sebuah platform trading dengan tujuan investasi. Jangan barbarian. Kalau barbarian, saya bisa katakan dari sekarang, selamat, uang Anda akan hilang. Selamat. Tapi ubah, paradigma itu dirubah, kembali. Bisa, bisa. Buktinya ada contohnya yang bisa. Dan ini trading plan itu kan tidak ada ujuk-ujuk ada seperti itu, enggak. Tapi memang udah dirancang oleh sekian, mungkin diambil Bang Majid, mungkin dia juga udah belajar kemana-mana, kemudian di para founder Prosperity itu juga terdiri dari para trader-trader yang udah berpengalaman di mana-mana. Sekarang mereka bersatu padu, menumpahkan ilmu yang dia dapat dari semua pelatihan-pelatihan, dia tumpahkan di situ, dia bimbing semua member-member baru itu mau berpengalaman. Yuk, mari kita trading dengan pola seperti ini. Ada polanya, jelas. Kapan dia mesti trading, kapan dia mesti out. Ya, supaya apa? Trader itu mesti tahu dia profit karena apa. Dan dia mesti tahu juga dia itu loss kenapa. Itu mesti tahu. Jangan dia profit dalam sebulan dia nggak pernah loss. Tapi dia nggak tahu kenapa itu profit. Maka
saya bisa katakan dia berjudi dengan dirinya sendiri. Judi nggak boleh katanya. Ini judi apa enggak? Tapi nanti bolak-balik dari situ juga. Kalau orang paham, tahu ilmunya, ya kan, paham ilmunya, kenapa dia mesti open posisi, kenapa dia mesti close, ya memang hidup itu seperti itu. Jadi kalau saya, ayolah teman-teman semua, trading bukan saya tidak mengatakan trading sama itu nggak benar, tapi yuk kita trading dengan pola yang benar. Kenapa saya bisa saya katakan itu benar? Karena pengalaman trader-trader sebelumnya. Trader-trader sebelumnya itu yang saya katakan tadi udah ngabisin ratusan juta hanya untuk bayar pelatihan trading, takluk hanya sujud hanya dengan trading selembar trading plan. Bisa Anda bayangkan berapa ratus juta berarti harga selembar trading plan yang tadi dibuka. Jadi itu bukan main-main sebetulnya. Coba aja. Sampai hari, nggak usah sampai 30 deh. Coba 1 minggu dulu. Bisa nggak kita menata psikologi kita, memaintain psikologi kita 10%, 10%, 2% per sesi, 2% per sesi. Itu tinggi loh, itu filosofi. Jadi yang diajarkan itu sebetulnya bukan ilmu trading, tapi filosofi trading. Kalau kita hidup nggak ada filosofinya, nah, saya nggak tahu tuh hidupnya seperti apa ya. Jadi itu filosofinya. Itu filosofinya. Kalau nggak ada filosofi tradingnya, selamat. Saya bisa katakan selamat Anda menghabiskan uang Anda. Ya kan? Nah itu. Jadi apresiasi kepada Prosperity yang telah mengubah paradigma para trader selama ini, ya. Dan memberikan apresiasi dengan Bang Majid dan timnya di Prosperity tentang trading plan yang sudah dibuat. Silakan nanti teman-teman lain, saya juga nggak tahu, bahwa saya sih pengen sekali bahwa trader-trader yang baru, pemula katanya ini kan buat pemula. Siapa tahu ya Anda akan menjadi trainer-trainer untuk trading, tapi berbasis investasi. Maka Anda akan jagoan sampai jebol begitu. Jadi jangan habiskan lagi uang Anda untuk hal-hal yang percuma. Ya. Cari komunitas-komunitas yang kompeten memberikan ilmu tentang trading itu secara tulus, tidak ada embel-embel lain, tulus, supaya Anda apa? Anda tuh menikmati kemakmuran dengan trading itu di sektor ini, bukan yang lain. Saya bukan orang spektor, tapi saya pemerhati terhadap semua platform. Ya, saya ini pemerhati semua platform. Istilahnya begini, saya sebetulnya ini akan saya sampaikan mungkin dengan yang di bawah-bawah saya ya, apa namanya, kalau saya dilihat sini Prosperity, ini filosofinya benar, memakmurkan semua orang. Dia memberikan gratis, ya, gratis, betul-betul gratis, tidak bayar apa sekali apa-apa kecuali depo Anda harus bayar, karena itulah uang sekolahnya gitu. Jadi saya juga apresiasi terhadap nanti siapapun yang ada sekarang ini yang buka pelatihan dan memberikan gratis, itu saya angkat topi untuk Anda semua. Itulah harusnya. Kalau Anda betul-betul ingin memakmurkan Indonesia, kenapa Indonesia? Karena Indonesia ini hanya 3% dibanding Amerika atau yang lain yang orang berbisnis secara online dengan trading seperti itu, 3%. Paling banyak 5%. Nah, semoga dengan adanya komunitas-komunitas yang memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis seperti yang sudah diprakarsai oleh Prosperity ini, saya apresiasi deh. Bila perlu kalau saya mungkin ketemu orang yang punya uang besar, bisa, maksudnya ya saya investasikan. Saya aja untuk investasi dengan komunitas-komunitas seperti ini. Jadi sudahlah memperkaya apa namanya, kita yang berkaya itu investasi nilai harga atas, otak, ilmu trading yang benar, ya. Ilmu trading yang benar. Sudah cukup selama ini dengan platform-platform yang sebelumnya, binary dan lain-lain. Coba tanya binary udah berapa orang korbannya, yang lain-lain udah berapa orang menghabiskan. Bahkan ada yang kemarin saya dengar dengan Mr. Son mengatakan trading dengan sistem marti sampai jual tanah sawah. Wah, saya itu mirip sekali dengar itu.
Itu yang ngadain pelatihan bisa ini nggak sih? Bisa sampai ke situ nggak tuh? Sampai ada yang menggadaikan sawahnya, gara-gara apa? Marti sampai level 100. Ya Allah ya Rabbi, itu nggak masuk akal. Dan itu dibeli, karena apa? Karena dibuai dengan mimpi-mimpi harus trading itu bisa. Ingat ya, trading ini bukan, jangan jadikan Anda ikut trading ini untuk menjadikan Anda kaya secara instan. Jangan. Itu Anda salah besar. Totally wrong. Totally wrong. Jangan. Ini adalah, jadikan trading ini adalah sumber bisnis terbaru Anda dengan Spectre untuk investasi. Caranya apa? Nggak ada lagi, hanya satu. Ikuti trading plan. Hanya satu itu saja. Ikuti trading plan. Maka kita lihat hasilnya seperti apa. Kenapa? Survei itu memang membuktikan bahwasanya trader-trader besar, nggak usah sampai George Soros deh, di bawah George Soros. Yang dia pakai itu ada plan, terpola, tradingnya itu terpola. Hari ini dia rugi 3%, that's fine. Kenapa? Sebelumnya dia udah untung 10% kok. Jadi nggak masalah. Jadi saya agak lucu mendengar orang trading sampai 300% sehari dia bangga. Itu nggak masuk akal sama saya. Nggak masuk akal itu mungkin dia bisa lakukan 300% dari sekali trading. 300% keuntungannya. Ya. Sementara trader besar itu hanya mengambil profit 11-12% satu bulan. Tapi memang jumlah yield-nya itu kecil, tapi dalam volume yang besar. Volume yang besar. Nah, itu. Jadi, kalau di dalam bisnis, karena saya orang penerbangan, bisnis orang jual kacang Garuda sama orang bisnis airline, itu beda. Kalau kacang jual kacang ini, mungkin persentasenya bisa dia beli sekarang 1.000, besok dia jual sana 10.000, 10 kali lipat, 1.000% untungnya. Tapi orang bisnis di penerbangan, yield-nya tuh 3% itu udah gede. Untung 3% itu udah gede. Ya. Tapi dalam volume yang besar. Nah, jadi sekarang terserah Anda mau pilih yang mana. Mau ke arah mana, ada 7. Mau bisnis jual kacang, atau mau justru bisnis yang ini, yang elegan ini. Elegan kenapa? Karena dia bisa memakmurkan lebih banyak orang lagi. Kalau jual kacang ya segitu aja. Paling banyak 1.000, 2.000 orang. Tapi kalau airline, puluhan ribu orang. Nah, seperti itu kira-kira perbandingannya. Ya, perbandingannya seperti itu. Jadi, tidak ada salahnya saya ya apresiasi lagi dengan yang mengadakan trading ini. Silakan. Silakan, hati-hati dengan uang Anda sekarang, apalagi dengan kondisi sekarang ini. Saya apresiasi sekali dengan komunitas-komunitas yang memberikan pelatihan trading murni, ilmu yang dia dapat itu secara gratis di saat kondisi seperti ini. Ya, saya apresiasi sekali. Bila perlu kalau ada misalnya ada satu lembaga yang ingin memberikan penghargaan untuk ini, saya rasa harus mengikuti apa yang diberikan oleh Prosperity. Kenapa? Semoga mudahan Prosperity juga akan memberikan kemakmuran bagi member-membernya, bagi anggota-anggotanya. Mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Saya maaf juga sudah mengambil waktu yang banyak untuk hal ini. Itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Mr. Jos, ada mau buka sesi pertanyaan, Mr. Jos? Silakan. Oke ya, kita buka sesi pertanyaan ya. Silakan bagi yang mau tanya. Teman-teman semua, siapa yang mau bertanya, silakan langsung ya. Sangat mencerahkan, Mr. Jos. Terima kasih. Sebetulnya mencerahkannya bukan saya, tapi Prosperity dan ide mengadakan ini nih saya mengikut mencerahkan sebetulnya, bukan saya. Nah, saya hanya memberikan apresiasi saja, ya karena saya itu termasuk pemerhati sebetulnya, pemerhati trading, pemerhati sosial sebetulnya, ya dengan trading ini. Gitu. Itu saja Bang Rasnat ya. Oke. Iya Bang Jos, salam. Oke, kita rasa sudah sangat jelas karena tidak ada lagi yang ingin bertanya. Teman-teman semua, kita keep connect
silakan bergabung dengan grup Telegram kita SOC_gratis ya, dan atau bisa chat WA ke saya ya di nomor yang sudah tertera di depan layar Anda di 0813 977 95485 ya. Jadi kami juga memberikan berbagai macam online class secara gratis, baik Forex, MT4, MT5 itu pun gratis, dan nanti akan ada bot-bot ya, ada robot-robot, copy trade, dan robot-robot yang kita desain benar-benar secara aman programnya, dan itu juga nanti gratis ya. Dan program investment juga nanti kita akan buka, cuman ini rencana jangka panjang ya, kita belum mau cerita dulu, tapi ini rencana jangka panjang. Oke, dengan Mr. Son di sini, salam profit, salam kemakmuran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mr. Son. Thank you, Mr. Josh. Makasih semua, makasih. Mr. Josh, live from Brussels. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you. Prosperity. Thank you, Mr. Prosperity. Josh bajunya keren, Indonesia keren. Wah, kebuka jadinya. Alah, Kak tahu bahwa kebuka ini. Alah. Bajunya keren. Udah ketahuan, udah. Ayo, sudah. Awak kira ini aja tadi.